Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat Kersel di mana saja atau para mahasiswa di mana saja berada. Materi kita hari ini kita akan membahas tentang gender dan kebudayaan. Gender itu adalah merupakan term baru yang pertama kali dibawakan oleh Ivan Illich di Perancis. Lalu kemudian Profesor Dr. Ironi membawa ke Indonesia dengan term gender sekitar pada tahun 1979. Berbicara tentang gender dan kebudayaan, kedua variabel ini tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Sebab kenapa? Gender ini adalah konstruksi sosial dan budaya yang berada di tengah-tengah masyarakat. Sehingga dengan demikian, kondisi gender dalam suatu daerah dengan daerah yang lain itu berbeda. Kalau menurut pengalaman saya, gender ini tidak perlu dipersoalkan sebenarnya. Karena gender ini adalah sebuah bentukan sosial dan budaya. Jadi kalau kondisi masyarakatnya, kondisi budayanya membolehkan kaum perempuan bekerja dalam domestik semata, maka itu tidak perlu diperjuangkan secara radikal, secara sosial, yang dipaksakan kaum perempuan harus sejajar dengan kaum laki-laki. Ingat, laki-laki dan kaum perempuan ada sisi yang mesti harus sama dan ada sisi yang tidak mesti harus sama. Sisi yang harus sama itu adalah ketika kita berbicara kompetensi, kemampuan. Apakah kemampuan dalam bekerja, kemampuan dalam cara berpikir, kemampuan dalam segala hal. Tetapi yang tidak bisa disamakan, tidak bisa sama sekali disediakan kaum laki-laki dengan kaum perempuan ketika pekerjaan itu membutuhkan secara biologis, membutuhkan tenaga. Maksud saya secara biologis ini adalah kaum perempuan memang dikodratkan memiliki power atau kekuatan yang tidak sama dengan kaum laki-laki. Itu tidak mesti harus disamakan. Laki-laki harus bekerja di luar pabrik, kaum perempuan juga dipaksakan. Sementara pekerjaan di luar pabrik itu memerlukan tenaga yang besar, mengangkat barang yang besar, mengangkat barang yang banyak. Itu tidak boleh dipaksakan kaum perempuan. Ketika dipaksakan kaum perempuan melakukan atau berperan pekerjaan yang membutuhkan sebuah tenaga yang besar, maka itu adalah kekerasan, ketidakadilan gender. Nah, bukankah itu memerlukan tenaga yang besar, mengangkat barang yang besar, mengangkat barang yang banyak? Itu tidak boleh dipaksakan kaum perempuan. Ketika dipaksakan kaum perempuan melakukan atau berperan pekerjaan yang membutuhkan sebuah tenaga yang besar, maka itu adalah kekerasan, ketidakadilan gender. Nah, bukankah di dalam ilmu pengetahuan tentang gender itu dua aspek harus kita lihat. Yang pertama adalah aspek biologis. Kemudian yang kedua adalah aspek sosial dan budaya. Kalau aspek biologis, laki-laki dan perempuan itu yang berada di mana saja, apakah di barat atau di timur, apakah di agama Islam atau di agama yang lain, itu sama. Tidak bisa dialihfungsikan. Kalaupun misalnya teknologi mampu merubah kaum laki-laki menjadi kaum perempuan dalam aspek jenis kelamin, itu tidak akan merubah fungsi secara normal. Laki-laki tidak bisa berperan secara normal sebagaimana layaknya kaum laki-laki. Sekalipun teknologi dapat merubah jenis kelamin yang dimiliki oleh laki-laki dan kaum perempuan. Itu secara biologis, kodrat yang tidak dapat dirubah. Kemudian yang kedua, aspek kedua adalah sosial budaya. Nah, sosial budaya inilah yang berbeda-beda, yang seperti saya sampaikan tadi, bahwa gender itu dibangun atau dikonstruksi sosial dan budaya. Oleh karena itu, dari awal saya sampaikan bahwa gender dan kebudayaan dua variabel yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain.
Karena gender itu adalah bentukan dari budaya, sosial, kondisi di mana berada, sehingga gender antara barat dengan gender barat dengan gender orang timur itu berbeda karena sosial dan budaya yang berbeda. Kalau kutip pendapat Mansur Faki bahwa gender itu dipengaruhi dan dibingkai oleh banyak hal dan komponen determinatifnya sangat variatif, seperti nilai-nilai budaya, kemudian tradisi agama, sosial, dan sistem politik. Jadi kalau komponen-komponen nilai-nilai budaya, tradisi agama, sosial, sistem politik itu sudah pasti berbeda satu sama lain. Daerah, di mana daerah berada, pasti sistem sosial, sistem agama, budaya itu pasti berbeda. Oleh karena itu, pembagian peran laki-laki dengan perempuan itu berdasarkan pada sisi nilai-nilai agama, sisi nilai-nilai sosial, dan nilai-nilai kebudayaan di mana kaum laki-laki dan perempuan itu berada. Kalau ini berdasar pada Mansur Faki. Oleh karena itu, saya berpendapat bahwa peran laki-laki dengan perempuan harus kita lihat dari sisi budaya, sisi sosial, sisi politik. Karena kalau kita tidak melihat dari sisi budaya misalnya, maka hilanglah kekuatan kita dalam suatu daerah. Karena kenapa? Bukankah sebuah kekuatan atau suatu peradaban itu diikat oleh kebudayaan, dikuatkan oleh kebudayaan. Ada pendapat yang mengatakan bahwa barang siapa yang meninggalkan kebudayaannya, maka hilanglah powernya. Satu, kita ambil contoh orang Jepang. Orang Jepang sampai hari ini kebudayaannya dilestarikan. Siapa yang tidak kenal baju kimono misalnya, tradisi-tradisi hormat Jepang misalnya. Nah, siapa yang tahu? Siapa yang tidak kenal Jepang? Perkembangannya hari ini Jepang sangat luar biasa. Seperti juga hanya kenapa agama Islam misalnya ketika berbicara tentang modernitas, maka selalu kita berkiblat ke barat. Tidak pernah kita berkiblat di agama kita, agama Islam dalam hal ini. Kenapa seperti itu? Sebab sampai pada abad sekarang kita masih berseteru di wilayah fikih. Kita tidak berseteru di wilayah yang menopang kita untuk maju dan berkembang. Sehingga budaya-budaya kita sudah mulai hilang. Ya kan? Nah, sekarang ini budaya atau kebudayaan gotong royong yang merupakan kekuatan bangsa Indonesia sudah mulai dikikis dan dipengaruhi oleh karakter kapitalisme, sehingga kekuatan atau power bangsa Indonesia itu akan berkurang sedikit demi sedikit karena kebudayaan itu hilang. Oleh karena itu, ketika kita mau memiliki kekuatan yang maksimal dalam suatu daerah, maka tidak perlu kita persoalkan tentang pembagian peran laki-laki dengan perempuan. Yang penting jangan ada marginalisasi dalam perbedaan jenis kelamin itu. Nah, kalau ada marginalisasi, itu yang perlu kita luruskan. Nah, satu misalnya pemahaman Bugis Makassar. Budaya Bugis Makassar, perempuan itu kerja domestik, laki-laki itu kerja publik. Sehingga terbangun di tengah-tengah masyarakat Bugis Makassar bahwa ketika ada seorang perempuan yang tidak bisa memasak, itu dianggap tidak lengkap di dalam rumah tangga. Dianggap perempuan itu tidak memiliki tanggung jawab dalam rumah tangga. Itu budaya kita Bugis Makassar. Oleh karena itu, di dalam Bugis Makassar, kaum perempuan memang harus bekerja di dalam rumah tangga, di dalam domestik, sekalipun tidak bernilai ekonomi. Karena kenapa? Pembagian peran yang jelas di dalam rumah tangga itu adalah sebuah kunci di dalam mencapai kebahagiaan. Ketika terjadi kesimpangsiuran di dalam peran, maksud saya kesimpangsiuran ini adalah kaum perempuan tidak menempatkan posisinya sebagai pekerja domestik, kaum laki-laki tidak memposisikan sebagai pekerja publik, maka yakin dan percaya kerukunan berkeluarga tidak akan terwujud.
Oleh karena itu, di dalam menciptakan rumah tangga yang baik, maka kita harus memiliki sebuah peran kerja yang baik, peran kerja yang jelas. Tidak mesti harus perempuan juga ikut keluar ke publik untuk mencari nafkah, sementara ada kaum laki-laki mencari nafkah. Nah, kalau hal itu yang terjadi, maka tidak heran kalau misalnya di tengah-tengah kota misalnya banyak yang terjadi broken home, banyak yang terjadi anak-anak mereka terlantar, banyak yang terjadi anak-anak mereka diberikan pendidikan ala pembantu misalnya. Sementara asisten atau pembantu rumah tangga itu adalah memiliki pendidikan yang relatif rendah dibandingkan dengan orang tua. Para mahasiswa di mana saja berada, yang harus kita bedakan itu adalah gerakan gender dengan gerakan feminis. Gerakan gender ini yang pertama kali dilakukan oleh kaum perempuan di Amerika, tepatnya di San Francisco, itu tidak sama sekali meninggalkan peran-peran perempuan, atau gerakan lebih menekankan pada kesetaraan tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar kaum perempuan atau kaum wanita. Atau nilai-nilai dasar kaum wanita ini adalah seperti menyusui, melahirkan, hamil, dan lain sebagainya. Tetapi kaum perempuan pada gerakan gender ini adalah mereka hanya menuntut persamaan hak di dalam publik maupun dalam rumah tangga. Sedangkan gerakan feminisme ini adalah sebuah gerakan yang dilakukan oleh kaum perempuan dan kaum laki-laki yang menuntut persamaan totalitas antara laki-laki dengan perempuan. Laki-laki perempuan harus bekerja juga di publik, tidak melihat dari dasar atau nilai-nilai kewanitaan dan nilai-nilai perempuan yang jelasnya harus sama, harus sejajar. Padahal kita harus pahami bahwa kaum laki-laki dengan kaum perempuan itu memiliki perbedaan yang signifikan dalam hal anatomi tubuh misalnya, dalam aspek biologis misalnya. Aspek biologis ini sangat berpengaruh terhadap pekerjaan di luar publik. Yang seperti yang saya jelaskan tadi bahwa ada pekerjaan yang tidak mesti harus sama kaum laki-laki dengan kaum perempuan, disebabkan karena anatomi tubuh dengan dipengaruhi dengan aspek biologis misalnya. Karena kenapa? Kaum perempuan memiliki anatomi tubuh yang sangat jauh berbeda dengan kaum laki-laki secara biologis. Nah, seperti saya sampaikan tadi bahwa pekerjaan itu dipengaruhi oleh biologis. Itu tidak bisa dipungkiri, harus diakui. Nah, gerakan feminisme ini menuntut persamaan itu secara radikal, menuntut persamaan itu secara totalitas, tidak melihat dari sisi aspek biologis. Berbeda dengan gerakan gender. Gerakan gender itu menuntut persamaan tetapi tidak meninggalkan nilai-nilai perempuan, nilai-nilai dasar kaum wanita atau kaum perempuan. Oleh karena itu, kebudayaan, sosial, agama, dan politik itu tidak bisa dipisahkan satu sama lain di dalam menempatkan peran laki-laki dan perempuan. Nah, mungkin ini cukup penjelasan singkat saya tentang gender. Nanti dikembangkan oleh mahasiswa berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Masyita, NIM 1D220037 dari kelompok 2. Sebelum saya memulai, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu yang pertama Risna, yang kedua Hasriani Hasbi, yang ketiga Fiandri Aprianto Rahalus dari angkatan 2018. Secara umum, gender adalah untuk mengetahui perbedaan antara kaum perempuan dan kaum laki-laki. Gender adalah suatu sifat yang melekat pada kaum perempuan dan laki-laki yang kemudian dikonstruksikan secara kultural maupun sosial. Misalnya, perempuan itu lebih ke lemah lembut dan cantik, sedangkan laki-laki itu ke kuat serta perkasa. Dalam Nasaruddin Umar
Webster New World Dictionary, gender diartikan perbedaan antara kaum perempuan dan kaum laki-laki yang dilihat dari segi nilai dan tingkah laku. Dimaknai sebagai perbedaan dari segi sosial budaya dalam memberikan perbedaan peran antara kaum perempuan dan kaum laki-laki. Adapun perbedaan antara gender dan jenis kelamin. Jika jenis kelamin itu bersifat biologis, sedangkan gender itu lebih ke aspek. Konsep gender dan budaya. Kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari kata budi, yang diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal. Adapun pendapat lain yang mengatakan budaya berasal dari kata budi dan daya. Budi merupakan pikiran dan daya merupakan kekuatan. Secara umum dapat dikatakan bahwa setiap kebudayaan itu mempunyai citra yang jelas tentang bagaimana perempuan dan laki-laki itu seharusnya bertindak. Pada umumnya laki-laki itu lebih aktif dan lebih kuat. Sebaliknya pada perempuan itu lebih lemah, kurang aktif serta mengalah. Budaya masyarakat memaknai gender sebagai pembagian peran antara laki-laki dan perempuan. Secara anatomi, antara laki-laki dan perempuan berbeda. Namun, mereka terlahir dengan peran dan tanggung jawab yang sama. Akan tetapi, dalam perkembangannya, dalam budaya masyarakat memiliki perbedaan di antara keduanya. Budaya kehidupan masyarakat mewariskan pemahaman tentang tata cara mereka melanjutkan kehidupan dari satu generasi ke generasi selanjutnya, dengan pemahaman akan peran laki-laki dan perempuan, di mana peran perempuan dalam kehidupannya diberikan pemahaman akan pendidikan membesarkan anak dan menjalani tanggung jawab di dalam rumah tangga. Sedangkan laki-laki memiliki peran dan tanggung jawab dalam mengembangkan diri ke arah pencapaian perkembangan secara maksimal sehingga mampu survive dalam menjalani kehidupan sebagai penguasa utama dan mendominasi otoritas sebagai pemimpin. Berdasarkan aturan masyarakat tentang perempuan dan laki-laki, memberikan karakter tersendiri untuk laki-laki dengan sikap maskulin yang dominan, serta perempuan dibentuk dalam sifat yang didominasi dengan sifat feminim yang dominan. Kenyataannya dalam kehidupan sosial, laki-laki dibentuk dengan pribadi yang besar, kuat, asertif, dan dominan. Berbeda dengan perempuan yang dibentuk dengan sikap lemah lembut, tampil menarik, bersih, berpakaian tertentu yang berbeda dengan laki-laki. Kehidupan dalam masyarakat masih menunjukkan adanya ketimpangan dalam hal kesetaraan antar laki-laki dan perempuan. Hal ini menunjukkan kehadiran gender masih menjadi persoalan yang masih bersifat parsial, disebabkan karena pemahaman secara tegas akan identitas diri laki-laki maupun kemampuan dilihat dari segi kodrat Tuhan yang tidak dapat dirubah dari lingkungan sosial dan secara biologis. Berikut beberapa ketidakadilan dalam perbedaan gender yang biasa terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu subonisasi, yaitu penilaian atau anggapan bahwa suatu peran yang dilakukan suatu jenis kelamin lebih rendah dari yang lain. Telah diketahui, nilai-nilai yang berlaku di masyarakat telah memisahkan peran-peran gender laki-laki dan perempuan, yaitu perempuan dianggap bertanggung jawab dan memiliki peran dalam urusan domestik atau reproduksi. Sementara laki-laki dalam urusan publik atau reproduksi. Sepanjang penghargaan sosial terhadap peran reproduksi dan domestik berlaku dengan peran publik dan reproduksi, sepanjang itu pula ketidakadilan masih berlangsung. Stereotipe itu sendiri pemberian citra baku atau label atau cap kepada seseorang atau kelompok yang didasarkan pada sesuatu yang salah dan sesat. Pelabelan biasanya dilakukan pada dua hubungan atau lebih dan seringkali digunakan sebagai alasan untuk membenarkan suatu tindakan dari suatu kelompok ke kelompok yang lainnya. Namun,
Seringkali pelabelan negatif ditimpakan pada perempuan. Contohnya perempuan itu dianggap rasional, tidak bisa memimpin, cengeng, dan hanya cocok di rumah. Yang ketiga yaitu kekerasan. Tindakan kekerasan baik fisik maupun non-fisik yang dilakukan oleh salah satu jenis kelamin atau sebuah institusi keluarga, masyarakat maupun negara dengan jenis kelamin yang lainnya. Peran gender telah membedakan perempuan dan laki-laki. Perempuan dianggap feminim sedangkan laki-laki dianggap maskulin. Karakter ini kemudian berwujud dalam ciri-ciri psikologi seperti laki-laki itu dianggap kuat, gagah, dan berani, sedangkan perempuan itu dianggap penurut, lemah lembut. Namun perbedaan karakter ini melahirkan tindak kekerasan, contohnya kekerasan dalam rumah tangga yaitu kekerasan terhadap suami kepada istrinya. Yang kedua yaitu pemerkosaan yang mengakibatkan atau menimbulkan ketakutan dan kesakitan. Yang ketiga yaitu pelecehan seksual, dan yang terakhir yaitu pornografi. Beban ganda atau double burden. Beban ganda artinya beban pekerjaan yang diterima salah satu jenis kelamin lebih banyak dibandingkan salah satu jenis kelamin lainnya. Peran reproduksi perempuan seringkali dianggap peran yang statis dan permanen. Walaupun sudah ada jumlah peningkatan perempuan yang bekerja di wilayah publik, namun tidak diiringi dengan berkurangnya beban mereka di wilayah domestik. Upaya maksimal yang dilakukan mereka adalah mensubstitusikan pekerjaan tersebut kepada perempuan lain seperti pembantu rumah tangga atau anggota keluarga perempuan lainnya. Namun demikian, tanggung jawab masih tetap berada di pundak perempuan. Akhirnya mereka mengalami beban yang berlipat ganda. Meritokrasi. Meritokrasi artinya suatu proses peminggiran akibat perbedaan jenis kelamin yang mengakibatkan kemiskinan. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk memarginalkan orang atau kelompok, salah satunya dengan menggunakan asumsi gender. Misalnya, dengan anggapan perempuan merupakan pencari nafkah tambahan, maka ketika mereka berada di luar rumah atau sektor publik, seringkali dinilai dengan anggapan tersebut. Contohnya saja, masih banyaknya pekerja perempuan di pabrik yang rentan terhadap PHK dikarenakan tidak mempunyai ikatan formal dari perusahaan tempatnya bekerja dengan alasan-alasan gender seperti pencari nafkah tambahan, pekerja sambilan, dan juga alasan faktor reproduksinya.